Shalom saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Jika saudara ingin ikut berpartisipasi dalam Zoom Evangelis Daud Tony, dapat menghubungi admin kami. Kontak dan keterangan lanjut ada di deskripsi video. Terima kasih, selamat menyaksikan. Lima tingkatan roh yang berbahaya, saudaraku, siap menyerang kita. Jangan sampai kita masuk dalam jeratnya. Oleh sebab itu, waspadalah, waspadalah. Ada 5 tingkatan roh. Pertama adalah pemerintah. Dalam kitab Efesus ini berbicara tentang pucuk pimpinan tertinggi setan seluruh dunia, yang itu berupa apa? Satu oknum, satu pribadi yang namanya adalah iblis atau namanya Lucifer. Nah, yang kedua adalah pemerintah. Pertama pemerintah, kedua apa? Penguasa. Apa saudara? Pemerintah ini bicara tentang apa? Pemerintah seluruh dunia, pemerintahan kegelapan dikuasai oleh apa? Lucifer. Nah, setelah itu kedua adalah apa? Penguasa. Nah, penguasa ini adalah setingkat jenderal. Setingkat apa saudara? Setingkat jenderal. Nah, setiap negara itu ada jenderal setan. Nah, di Indonesia itu ada jenderal setannya. Itu di pantai Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Nah, dan setiap jenderal, setiap negara itu beda-beda. Karena semua okultisme tergantung budaya, kepercayaan setempat, dan pengultusan setempat. Nah, sisi dari legenda. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu setelah pemerintah, penguasa, ketiga apa? Penghulu. Nah, penghulu ini adalah setan yang menguasai tingkat satu pulau. Nah, makanya setan yang ada di Jawa kalau dibawa jimat yang ada di Kalimantan, ilmunya berkurang, tinggal 5%. Karena setan pindah lokasi perlu izin mutasi. Nah, yang ketiga namanya tingkat apa? Penghulu. Nah, penghulu ini adalah setingkat gubernur atau setingkat, ingat, kolonel untuk menguasai satu pulau. Nah, setelah itu yang keempat adalah roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini adalah setan yang menguasai satu peleton. Ya, yang mengepalai berapa? Satu peleton. Nah, berarti ingat ada tingkatannya. Jadi yang pertama itu pemerintah bisa tanpa Lucifer. Yang kedua apa saudara? Penguasa itu bisa tentang jenderal setan setiap satu negara. Yang ketiga apa saudara? Penghulu itu setingkat kolonel atau gubernur. Jelas? Nah, yang keempat apa saudara? Roh-roh jahat. Itu setan yang menguasai, ingat ya, yang menguasai apa saudara? Satu peleton. Nah, yang paling rendah itu yang menguasai satu regu, namanya jin. Jadi yang namanya jin itu adalah tingkat setan yang paling rendah. Nah, jin ini yang biasanya disebut penunggu rumah, atau yang menjaga harta karun, atau menjaga gua atau pohon. Nah, ini mengepalai satu regu. Jadi ada ininya, ada pangkat-pangkatnya ini semua. Jadi setan itu ada suatu tatanan hierarki yang sangat tertata rapi. Nah, tidak mungkin yang tingkat roh jahat langsung ke Lucifer. Harus ada protapnya juga, prosedur tetapnya juga. Untuk menemui Lucifer itu ada aturannya semua. Karena ingat, pemimpin tertinggi. Nah, ya, tapi hari ini kita bahas tentang pemimpin tertinggi dunia ke-8, yaitu Lucifer. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan iblis. Jadi kita bahas dulu yang pertama adalah apa? Tingkat paling tertinggi. Nah,
Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13 sudah baca. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dia yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya serta berkurang pulang ke rumah. Nah, kata Lucifer itu ada di ayat 12. Itu dalam versi King James. Dan dalam bahasa aslinya itu hal, artinya pantulannya atau sering disebut namanya suara cahaya. Apa saudara? Suara apa? Suara cahaya atau pantulannya. Dan secara astronomi itu disebut namanya planet Venus. Bukannya Lucifer ada di planet Venus, bukan, tapi untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Dan di dalam ayat 12 disebut bintang timur putra fajar. Jelas saudara? Bintang timur putra apa? Fajar. Nah, sebelum Elohim, Allah menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau dihitung itu triliun. Diciptakanlah malaikat yang terkuat, yang pertama, yang bernama Mikael. Siapa saudara? Nah, jenderalnya Tuhan. Yang kedua adalah Gabriel. Gabriel, penghulu para malaikat. Nah, yang ketiga diciptakan dengan badai nyala api. Dengan apa saudara? Dengan badai nyala api, suara cahaya. Nah, mari kita buka dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikatnya ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi apa saudara? Badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala apa? Api. Jadi Lucifer diciptakan dahsyat dengan nyala badai apa? Api. Jadilah Lucifer. Suara cahaya. Makanya ada kepercayaan setan tercipta dari unsur api. Jelas? Jelas? Nah, ayatnya ada di mana? Ini. Ingat, lain-lainnya dari apa? Badai. Dan nyala apa? Api. Tercipta Lucifer. Nah, Lucifer diciptakan lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi semua malaikat yang lain. Bayangkan, dari badai nyala apa? Api. Keluarlah suara cahaya. Lucifer. Nah, dan Lucifer ini membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer adalah pemimpin pujian penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer sangat dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, secara otomatis Lucifer banyak tahu rahasia tentang Tuhan. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 80%. Jaga-jaga murid murtad disikat. Jadi ingat, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi apa? Ibaratnya pecah kongsi. Nah, karena tahu banyak rahasia. Nah, tapi kan Tuhan
tidak akan memberikan rahasianya 100%. Maksimal 80%. Nah, 20% itu adalah ilmu pamungkas. Nah, terjadilah pemberontakan di surga. Lucifer merencanakan apa, saudara? Dan ingin menjadi Tuhan, merencanakan mengkudeta melawan Tuhan. Yang berpihak pada Tuhan 2/3, yang melawan Tuhan 1/3. Ingat, malaikat dari badai nyala api. Nah, dosa yang pertama kali terjadi bukan di bumi, tapi di surga. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Bumi dikuasai kegelapan. Nah, itu ada di ayat mana? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ingat, gelap gulita itu darkness, kegelapan. Ini bisa tentang kejatuhan apa? Lucifer. Dikatakan itu seperti kacau balau. Nah, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat kecewa. Di dalam hidup ini yang paling menyedihkan, kalau kita dikecewakan orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling kita sayangi. Betul? Betul? Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman untuk ngobrol. Kalau saudara anak SMA, minimal punya teman tuh SMP, betul? Betul? Kalau saudara dosen, minimal temennya mahasiswa. Tidak mungkin profesor, doktor, kaburator, botak bocor, temennya anak TK. Tidak mungkin, betul? Nah, Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Maka diciptalah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Ingat apa, saudara? Segambar serupa. Kenapa? Karena Lucifer itu dari badai nyala api. Manusia dari debu tanah, dan dibentuk Tuhan sendiri segambar serupa. Dan Tuhan berfirman, ciptakanlah Adam dan diciptakanlah Hawa. Beranak cuculah, kuasai bumi. Beranak cuculah dan apa, saudara? Kuasai bumi. Artinya penguasa dunia itu dulunya adalah Adam. Karena apa? Beranak cuculah, kuasai apa? Bumi. Lucifer marah. Lucifer kecewa. Seorang direktur kalau dipecat, diganti yang baru, otomatis jengkel sama yang ganti. Betul? Betul? Dulunya Lucifer malaikat yang paling tinggi derajatnya menjadi malaikat yang paling rendah, malaikat kegelapan. Dulunya malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat musuhnya Tuhan. Dulunya malaikat yang sangat disayang menjadi musuhnya Tuhan. Dia marah. Siapa yang ganti dia? Yang ganti dia manusia. Itulah alasannya kenapa setan menggoda manusia. Tidak ada setan goda kambing, betul? Selalu manusia terus yang digoda. Nah,
di antara semua binatang di darat yang cerdik adalah ular, maka dipakailah ular. Dan iblis berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan yang jadi penguasa dunia ganti Lucifer. Maka penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah iblis. Kenapa? Karena Adam berhasil digoda oleh Lucifer. Jelas? Dan suatu kebanggaan bagi Lucifer bisa menjatuhkan manusia, hewan yang pertama kali dipakai menjadi lambangnya dia di dunia, yaitu ular. Makanya semua ritual okultisme, mistik, kuasa gelap, seluruh dunia, semua aliran itu selalu ular. Kenapa ular? Karena binatang yang berhasil dipakai Lucifer untuk menjatuhkan penguasa dunia. Itu suatu kebanggaan. Jelas saudara? Makanya kalau ritual-ritual kuasa gelap selalu semua berhubungan dengan ular. Dan ular yang lebih gede lagi naga. Ular sama naga bedanya apa? Kalau naga itu ular paling tua. Jelas? Kalau ular itu masih ular belum tua. Ular paling tua itu naga. Nah, karena berhasil menjatuh. Ingat, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu, betul? Nah, betul? Nah, karena berhasil menipu dengan cara pakai ular, maka kebanggaan iblis di seluruh dunia, dia pakai apa? Lambang apa? Ular. Jelas? Itu lambang bagaimana dia berhasil menjatuhkan manusia. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ini yang protes manusia. Karena waktu seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Manusia diberi kesempatan pengampunan, setan tidak. Kenapa? Iblis mengkudeta Tuhan, merencanakan keinginan melawan mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana itu ada keringanan. Betul? Apalagi yang bunuh orang gila bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Nah, ingat ya, kenapa Allah perlu menjadi manusia? Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Jelas? Tidak ada yang lebih mulia. Makanya Yesus datang ke dalam dunia bukan menebus iblis, karena iblis sudah tidak diampuni. Jelas tidak? Yang masih ada kesempatan untuk diampuni, diselamatkan adalah manusia. Tetapi untuk menyelamatkan manusia harus yang lebih mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Karena apa? Sang penciptanya sendiri. Maka itulah perlunya Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jelas? Jelas? Nah, untuk apa Allah datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan kita, untuk dipulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita memanggil Allah sebagai Bapa dan posisi kembali ke semula. Segambar serupa dengan Tuhan, karakter Tuhan ada. Maka waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Allah ada dalam diri kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Nah, Yesus datang ke dalam dunia supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, kembali ke posisi.
sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat, di atas iblis. Jadi yang tidak dalam Tuhan itu di bawah iblis, di bawah kuasa dosa. Jelas? Kalau kita yang dalam Tuhan ada di atas iblis, karena sudah ditebus, kembali ke posisi segambar seru. Siapa yang merasa dirinya segambar serupa dengan Tuhan, angkat tangan. Yang merasa dirinya monyet, saya kasih kaca. Jelas? Jadi itu alasan Allah datang ke dalam dunia, karena tidak ada yang lebih mulia dan harus ada penebusan. Jelas, saudara? Nah, yang kedua, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena Lucifer adalah malaikat terkuat. Hanya ada 3 yang bisa mengalahkan Lucifer. Pertama adalah Yesus sendiri, kan Allah yang menjadi manusia. Dan yang kedua, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Malaikat mengkeroyok. Untuk mengalahkan Lucifer itu malaikat harus mengeroyok rame-rame. Ingat, diciptakan dari apa? Badai, nyala kita berani. Dari nyala badai. Penciptaan Lucifer itu hebat, betul? Nah, dan yang lebih hebat dari Lucifer hanya manusia, segambar. Buktinya apa? Waktu Daniel berdoa, Tuhan mengutus siapa? Gabriel. Di tengah jalan disabotase Lucifer, penguasa media Persia. Gabriel kewalahan, minta tolong Mikael. Mikael turun ke surga, turun dari surga. Mikael turun dari surga, mengkeroyok rame-rame Lucifer. Gabriel dan Lucifer bertarung. Mikael berpihak pada Gabriel untuk melawan Lucifer. Baru Lucifer kalah. Ingat, malaikat terkuat. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel, memberikan wahyu akhir zaman. Untuk mengalahkan Lucifer itu tidak mudah. Malaikat aja harus apa, saudara? Mengkeroyok. Artinya apa? Malaikat kegelapan terkuat. Diciptakannya dahsyat, badai nyala api, suara cahaya. Nah, yang ketiga, oleh orang percaya dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus. Kenapa orang percaya bisa mengalahkan Lucifer? Karena posisinya dipulihkan. Dari saudara bisa mengalahkan Lucifer di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau orang yang tidak dalam Tuhan mengalahkan jin aja susah. Tapi kita anak Tuhan bisa mengalahkan Lucifer, di atasnya jin. Kenapa? Karena hubungan kita sama Tuhan dipulihkan, ditebus dengan darah Yesus dan sudah lunas. Jelas? Jelas? Jadi kenapa kita bisa mengalahkan Lucifer? Karena kita ditebus kembali dalam posisi. Jelas, saudara? Nah, tapi ingat, penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah siapa? Lucifer. Tapi masih dalam kendali kontrol Tuhan, masih dikontrol sama Tuhan. Kenapa Lucifer jadi penguasa dunia? Karena berhasil menjatuhkan Adam, penguasa dunia, sebelum jatuh dalam dosa. Jelas? Artinya direbut kedudukan. Makanya Yesus datang ke dalam dunia untuk mengembalikan kedudukan, posisi yang sebenarnya. Nah, makanya dalam Alkitab dikatakan orang-orang percaya, mereka yang diselamatkan dilayani oleh malaikat-malaikat. Kenapa malaikat-malaikat melayani orang-orang percaya? Karena manusia diciptakan lebih malaikat. Ingat, dahsyat, dibentuk Tuhan seru. Jelas? Nah,
Banyak kasus-kasus kerasukan itu ngakunya Lucifer. Tapi kalau itu Lucifer sendiri, itu ada cirinya. Kenapa saya bisa tahu tentang Lucifer? Karena saya pernah ketemu dia. Yang tahu tentang setan adalah bekasnya setan. Betul? Waktu saya belum bertobat, guru saya berkata, untuk menguasai ilmu terakhir membelah dunia, Pak Mengkang jaga, kamu harus ketemu satu guru, namanya Pangeran, sumber dari semua ilmu gaib, mistik, okultisme. Saya tanya sama guru saya, lah bagaimana cari sang pangeran? Kan bingung nyarinya di mana? Kamu tidak perlu nyari, kita yang akan mengundang dia untuk datang. Untuk menguasai ilmu terakhir, Pamengkang Jagat membelah dunia, waktu akan berhenti. Berhenti, Pak. Ingat, penguasa waktu. Di situ guru saya beritahu saya ada dua, terang dan gelap. Penguasa waktu terang, yaitu adalah Tuhan. Betul? Penguasa kegelapan waktu adalah waktu kegelapan, Lucifer. Dan lawan dari Tuhan adalah iblis. Nah, waktu itu langsung baca mantra, tenaga dalam guru saya disalurkan ke tubuh saya. Tiba-tiba awan gelap langsung jadi kayak gurita bentuk gini, langsung jadi halilintar, guntur, angin, gempa. Jadi kalau Lucifer datang itu ada cirinya, alam bereaksi. Apa saudara? Kedatangan malaikat terkuat. Tiba-tiba lihat satu sosok tingginya 3 meter, rambutnya silver perak, dan wajahnya tampan melebihi Elvis Presley. Anak muda, bentuk wajahnya ini tatahan es, tidak ada tubuh, tembus pandang transparan, dan matanya sinar kayak berlian, dan bumi berputar di dalam matanya. Ingat, penguasa kegelapan terkuat, bumi berputar di dalam matanya. Jubahnya silver perak, putih berkilau, dan bentuk sepatunya itu bukan sepatu kulit kayak kita, itu kasut model gini. Saya tidak bisa lupa itu, dan terbuat dari emas murni. Hermes kalah. Hermes apa? Kalah. Itu emas kilau. Dan disitulah saya baru mengerti komunikasi roh. Namanya komunikasi itu adalah komunikasi batin, transfer pengetahuan. 3 hari dilanjutkan jadi 7 hari 7 malam untuk mentransfer pengetahuan ke saya, yaitu asal mulanya pengetahuan kegelapan. Makanya saya tahu tentang rahasia kegelapan karena saya pernah ketemu raja kegelapan. Nah, disitulah saya baru mengerti tentang asal usul manusia. Dan disitulah saya mengerti, oh, awalnya dari sini. Maka kenapa disebut setan tercipta dari unsur api? Disitulah saya baru mengerti penciptaannya itu dari badai yang kencang, api. Malaikat Lucifer. Jelas, saudara? Jadi ingat saudara, kalau Lucifer datang sendiri, cirinya ada alam bereaksi. Kalau tidak ada reaksi alam, bukan dia.
kan alam itu akan bereaksi karena dia adalah malaikat kegelapan terkuat. Jadi ingat, ada 5 tingkatan roh. Yang pertama adalah Lucifer sendiri, atau disebut iblis atau ular naga tua, Satan, rajanya para Yang kedua adalah apa? Tingkat apa? Nah, kalau sudah baca di kitab Efesus, pemerintah itu mengerucut satu, oknum, Yang kedua penguasa, itu tingkat apa? Jenderal. Yang ketiga adalah penghulu, itu setingkat apa? Gubernur. Atau kalau untuk menguasai satu pulau. Jelas? Nah, setelah itu apa lagi saudara? Roh-roh jahat itu yang menguasai satu peleton. Nah, jin-jin itu yang menguasai satu regu. Jadi ada hierarki yang ada tingkatannya, tidak ngawur. Nah, karena ada orang heboh, jin kafir diusir susah. Baru jin kafir susah, belum yang tingkat Lucifer, betul? Belum tingkat roh jahat, belum tingkat penghulu. Jin itu adalah setan yang pangkat paling rendah. Dan jin inilah yang sering disebut penunggu harta karun, penunggu gua keramat. Jelas? Penunggu kuburan, atau juga penunggu rumah. Tapi tidak semua rumah ada jinnya, tidak. Kalau kita rumah orang Kristen ada malaikat Tuhan berkemah. Ingat, malaikat dan setan tidak bisa reuni. Jelas? Jadi ingat. Jadi saudara udah paham, ngerti ini? Jadi ngerti? Jadi kalau yang sering setan yang jaga di kebun, di pohon besar, di gua, di harta karun, di sungai, itu tingkat apa? Itu tingkat apa? Jin. Nah, jinnya pun juga ingat, regu itu menguasai berapa? 10 roh. Berapa saudara? Nah, kalau peleton itu 30. Tingkatannya udah beda lagi. Dan ingat, itu hierarki. Tidak bisa sembarangan jin langsung menghadap Lucifer, tidak bisa. Ada protapnya, prosedur tetap. Harus mau menghadap ini, harus ini dulu, melewati ini dulu. Makanya kalau orang mau belajar kuasa gelap, itu ada tingkatannya. Tingkat dasar, dia belajar dulu pakai kuasa gelap tingkat apa? Jin dulu. Setelah dia belajar betapa lagi ini, baru tingkat apa? Roh, tingkat peleton. Nah, setelah itu tingkat apa? Penghulu. Nah, setelah itu tingkat apa? Penguasa. Nah, tingkat Lucifer, wow, udah susah lagi. Nah, tingkatannya udah tinggi. Nah, jadi itu ada hierarki. Nah, kalau jin kafir paling rendah, itu kerocok punya. Nah, jadi saudara mulai hari ini mengerti 5 tingkatan roh. Pada Alkitaban 4. Nah, tapi di Alkitab tadi dalam Perjanjian Lama ada jin-jin, kan gitu. Nah, itu tingkat yang paling rendah. 5 ini. Jadi 5 tingkatan. Yang paling bawah itu tingkat apa? Regu. Jelas? Nah, kalau yang dalam jimat-jimat itu tingkat apa? Maksimal peleton. Maksimal apa? Peleton. Nah, sampai penghulu bertapanya lain lagi, lebih tinggi lagi, susah lagi. Jadi sebenarnya tataran okultisme itu tergantung tingkat di mana dia ketemu rohnya itu angkat apa. Karena dia kalau ketemu tingkat jin, dia menguasai satu regu. Pak Legion itu tingkat apa? Tingkat apa? Penghulu. Sampai mau jadi tingkat penguasa. Kalau Legion udah mau tingkat penguasa. Jadi setan tidak akan menolong saudara.
karena dia tahu tidak diampuni. Dan yang ketiga, kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Ikuti saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Tuhan akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Kenapa? Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan manusia. Bahkan sekarang setan protes, ada manusia yang lebih jahat dari setan. Betul? 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 Nah, makanya Tuhan itu kudus, suci, tanpa noda, tanpa celah. Maka perlu diciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Terima kasih saudara sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.